Maaf ada paket datang tadi. Apa sudah memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka di acara kajian yang insya Allah dan yang akan dibawakan oleh Ustadz Khairul Anam dalam materi di dalam kitab hadis Arbaun Nawawi. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada hadirat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama mohon maaf tadi agak telat karena saya buka Zoom lalu ada telepon kok ada paket datang. Mohon maaf atas terundurnya acara ini. Langsung saja kita dalam sore ini kita akan membahas tentang hadis yang nomor 3. Materinya yaitu tentang bunya Islam ala khamsin, yaitu terbangunnya atau berdirinya Islam itu di atas atau pada 5 perkara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita di sore hari ini. Allah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa menghadiri majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surga disebabkan karena kita menuntut ilmu sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan dia jalan menuju surga karena menuntut ilmu tersebut. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di
sore hari ini kita akan meneruskan kajian kita yang akan membahas kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab yang beliau tulis, kitab yang sangat tipis, yang berisi 42 hadis, yang kemudian 42 hadis ini disyarah oleh banyak para ulama, baik ulama dahulu bahkan sampai ulama masa kini. Itu adalah salah satu tanda keberkahan yang telah Allah berikan kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin sampai hari ini. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis Arba'in Nawawi pada hadis nomor 3. Layarnya sudah muncul belum? Sudah muncul saja? Sudah, Ustaz. Baik. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu punya kunyah. Kunyah itu gelar sebelum nama. Ya, kalau laki-laki biasanya Abu, kalau perempuan biasanya Ummu. Nah, di sini kunyah beliau adalah Abdurrahman. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Karena Abdullah ibnu Umar dan bapaknya yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dua-duanya adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka para ulama di kitab-kitabnya ketika menyebutkan Abdullah biasanya radhiyallahu anhuma. Karena dua-duanya muslim. Dua-duanya sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang kedua, wa iqamis shalah, menunaikan salat. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ke Baitullahil Haram, ke Masjidil Haram, ke Mekah. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan.
Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya menegaskan kembali dari hadis yang kedua terkait apa itu iman, Islam dan ihsan. Akan tetapi kemarin di pertemuan hadis kedua kita belum menyinggung perkara al-Islam ini dengan sangat detail. Kemarin yang di hadis kedua itu sampai 2 pertemuan itu kita fokus di bab al-iman. Sekarang kita akan fokus di bab al-Islam. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Islam secara bahasa itu artinya adalah patuh dan tunduk. Adapun secara makna istilah, maka ada 2 makna. Pertama adalah makna am, makna umum. Dan yang kedua adalah makna khas atau makna khusus. Islam bermakna secara umum, maksudnya adalah seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu disebut dengan Islam. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa pengikut para nabi sebagai muslim atau muslimun. Contoh dalam surat Ali Imran ayat 67. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tapi beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, musliman, beliau seorang yang muslim. Artinya ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Islam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim juga sebagai muslimun. Dan itu pula ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub." Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam sebagai seorang yang muslim. Jadi umat-umat terdahulu yang mengikuti ajaran para rasul terdahulu, secara makna luas, secara umum mereka adalah kaum muslimin. Itu makna Islam secara umum atau makna al-'am. Adapun al-makna al-khas, makna Islam secara khusus adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian makna khusus inilah yang kita pakai hari ini. Jadi ketika kita sebut agama Islam, maksudnya adalah agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Karena agama yang terakhir ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya hari ini ajaran syariat para rasul terdahulu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka gelar beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Di semua ajaran-ajaran para rasul terdahulu itu ditutup oleh datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satunya adalah dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala,
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia yang beragama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kelak di hari akhir, kelak di akhirat, minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan yang sangat indah, permisalan Islam itu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi atau 5 perkara. Di sini Nabi SAW mengatakan dunia dibangun. Jadi Nabi SAW memberikan misal, memberikan perumpamaan bahwasanya Islam itu seperti bangunan. Islam itu seperti rumah. Rumah itu tidak akan pernah berdiri kokoh kecuali jika terpenuhinya pondasi-pondasi yang dibutuhkan. Nah, Islam itu ibarat rumah yang besar. Maka rumah Islam ini bisa berdiri kokoh di hati kita, di dada kita, jika kita menjaga 5 pondasi tersebut. Yang pertama adalah syahadat, kedua adalah mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat menunaikan ibadah haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Di lain hadis, riwayatnya haji di nomor 5. Dan ini yang kita kenal di buku-buku agama kita, bahasanya haji itu posisinya nomor 5. Nah, terkait masalah ini memang kenapa kok di hadis yang ketiga ini Nabi SAW mendahulukan haji daripada puasa? Ini banyak penafsiran dari para ulama. Intinya penafsiran mereka adalah ijtihad, yang sebenarnya bagi kita tidak terlalu kita fokuskan. Yang penting semuanya adalah fondasi agama Islam yang wajib bagi kita untuk kita jaga, kita tunaikan 5 perkara tersebut selama tidak ada uzur yang syar'i. Nah, para jamaah, kenapa didahulukan haji dulu? Ini dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam menjelaskan. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi di kitab beliau. Ini juga Imam Nawawi, beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya yuhtamal anna Ibnu Umar sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan bi taqdimil hajj wa maratan bi taqdimis shiyam. Jadi Ibnu Umar ini meriwayatkan redaksi hadis ini dengan 2 riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama mendahulukan haji sebelum puasa. Riwayat yang kedua mendahulukan puasa Ramadan baru kemudian haji. Kenapa demikian? Karena beliau boleh jadi mendengar di satu waktu hajinya didahulukan, di waktu yang lain puasanya yang didahulukan. Ala kulli hal, yang penting ini tidak terlalu bermasalah bagi kita. Bahwasanya kewajiban kita adalah menjaga 5 hal ini. Baik, sekarang kita membahas terkait makna 2 kalimat syahadat. Yang ini akan kita ulas panjang lebar. Adapun terkait sholat sampai seterusnya, itu bab detailnya, penjelasan detailnya di bab fikih, yang tentunya majelisnya bukan di majelis ini karena waktunya cukup lama dan panjang. Mana syahadat la ilaha illallah? Jadi syahadat ada 2, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, kita bahas makna la ilaha illallah. Yaitu beriktikad, meyakini, iktikad di sini meyakini dan berikrar, diucapkan dengan lisan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Ya, ini pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti syahadat itu bukan kalau dalam bahasa kita kan kita terjemahkan bersaksi ya. Tapi secara bahasa lebih dalam dari itu sebenarnya. Yaitu ya'lam haqiqatal amri tsumma yukhbiruhu ila ghairihi. Itu meyakini, mengetahui dengan sebenar-benarnya hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang berhak untuk disembah, lalu kemudian diikrarkan dalam bentuk lisan, disampaikan kepada orang. Itu makna syahadat. Makanya saksi itu orang yang benar-benar mengetahui perkara yang sedang dia lihat. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat syahadat la ilaha illallah ini mempunyai dua poin ya, dua perkara yang sangat penting. Perkara pertama adalah la ilaha, perkara kedua adalah illallah. Ada dua hal. La ilaha, tidak ada sesembahan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya di seluruh alam semesta ini tidak ada sesembahan sama sekali. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu la ilaha disebut dengan nafyun, peniadaan. Jadi tidak ada sesembahan sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan poin yang kedua, yaitu poin isbat namanya, mengukuhkan bahwasanya satu-satunya sesembahan yang benar, yang hak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwasanya sesembahan di dunia ini banyak. Tapi dari semua sesembahan itu semuanya batil, tidak sah, la ilaha, tidak sah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, sungguh rugilah seorang hamba dinar. Jadi di sini Nabi ingin menjelaskan bahwasanya harta itu juga bisa menjadi berhala. Kapan? Ketika seseorang hidup di dunia yang dia kejar hanyalah dunia semata. Dunia adalah segala-segalanya bagi dia. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun, nggak peduli hal ataukah haram, demi menggenggam dunia. Maka dia telah menjadikan harta itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan la ilaha illallah ini dijadikan sebagai bab pertama oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Sahih Bukhari, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yaitu berilmu sebelum berkata dan beramal. Artinya Imam Bukhari rahimahullah taala ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya setiap ucapan kita, setiap tindakan kita mabniun 'alal ilmi, harus kita bangun atas dasar ilmu. Ini ucapan ini kira-kira diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita tahu ilmunya. Kemudian aktivitas kita sehari-hari, kita melangkah ke sana, kita mengamalkan ini itu. Ini kira-kira dalam timbangan Islam dibolehkan atau tidak? Itu namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum berucap dan sebelum beramal. Lalu beliau rahimahullah taala, Imam Bukhari menukil firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kalian, fa'lam, berilmulah kalian, ilmuilah dulu, annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Bukhari rahimahullah taala ingin memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ilmu yang pertama kali yang harus kita pahami adalah tentang konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Makanya nanti di hadis keberapa, di hadis Arba'in Nawawi nanti juga ada, saya lupa nomor hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah kamu tahu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat tersebut mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan haqqullahi 'alal ibad an la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya di sini adalah jin dan manusia tentunya, karena dua golongan inilah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok ini, jin dan manusia, adalah makhluk mukallaf, makhluk yang dibebani oleh syariat. Wajib bagi mereka untuk menjalankan syarat-syarat yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Makanya di surah Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Para ulama menafsirkan liya'budun adalah liwahidun, agar mentauhidkan. Dan itu semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, haqqullahi 'alal ibad alla yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya hamba tersebut tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang kedua. Syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengakui secara lahir batin bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, yaitu mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini cukup penting untuk kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan yang wajib kita jadikan teladan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia, di atas akhlak yang agung. Jadi segala aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang mulia yang harus kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik untuk kalian. Para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi seorang Rasul, pembawa risalah, yaitu jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui keinginan Allah kecuali melalui perantara. Perantara inilah yang disebut dengan Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perantara, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan kepada kita keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga konsekuensinya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur yang sah, yang valid, maka wajib untuk kita terima. Itu adalah hak suatu kebenaran, walaupun terkadang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat kita. Ya, sehingga dalam mendudukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah. Jadi Nabi Muhammad dari sisi ini, kita dan Nabi Muhammad punya kedudukan yang sama, yaitu sama-sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sama-sama makhluk Allah. Kemudian yang kedua,
adalah beliau adalah seorang rasul, seorang utusan. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dengan Nabi Muhammad sama-sama manusia, bedanya kita bukan rasul, beliau seorang rasul. Beliau maksum, kita tidak maksum. Itulah bedanya antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau maksum, segala apa yang beliau lakukan pasti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan terkait kedudukan Nabi Muhammad SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan 'anil hawa, bersumber dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala gerak-gerik Nabi SAW menjadi sumber hukum. Makanya kan pengertian hadis, segala apa yang disandarkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, tindakan, atau bahkan ketetapan Nabi SAW. Itu adalah hadis yang wajib untuk kita terima. Yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, tanpa terkecuali. Maka barang siapa yang meyakini Nabi Muhammad SAW seorang hamba Allah, seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tapinya, dia meyakini Nabi Muhammad hanya untuk kalangan orang Arab, orang seperti ini dikatakan kafir. Dan ini ada di salah satu sekte dari golongan Ahlul Kitab, dari golongan, kalau nggak salah, Nasrani atau Yahudi, saya lupa. Biasanya ada salah satu sekte yang mereka meyakini Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul, tapi khusus untuk orang Arab, bukan untuk orang Bani Israel. Maka orang seperti ini meyakini beliau seorang hamba Allah, beliau seorang rasul, tetapi ketiga yang tidak terpenuhi, yaitu tidak meyakini Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, seluruh jin. Jin dan manusia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam surah Jin itu kan, jin kan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Diperdengarkan Quran. Dalam surah Al-Ahqaf juga demikian. Ditegaskan itu. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ketika kami datangkan kepada kamu wahai Muhammad, ilaika, nafaran, beberapa orang dari golongan jin, yastami'una al-Qur'an, yang akan mendengarkan Al-Qur'an yang sedang kamu bacakan. Lalu setelah mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi SAW, mendengarkan penjelasan itu, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Setelah selesai mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi SAW, beberapa orang dari jin itu kemudian wallau ila qaumihim, kembali pulang kepada kaumnya dari golongan jin. Sebagai apa? Mundzirin, sebagai pemberi peringatan. Sebagai pemberi peringatan. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang rasul yang diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya manusia, bahkan seluruh jin dan manusia. Serta mengamalkan konsekuensinya. Jadi konsekuensi bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Konsekuensinya yang pertama, mentaati perintahnya. Itu mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mentaati Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya, ya,
satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi, bahwasanya mentaati Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam satu-satunya jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kan banyak orang mengklaim mengaku mencintai, tapi ternyata nggak mendapatkan timbal balik. Dan ini persis klaim dustanya orang-orang ahlul kitab. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu awliya'ullahi wa ahibba'uh. Nah, ini klaim kan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami adalah aulia Allah, wali-wali Allah, wa ahibba'uh. Nahnu abna'ullah, ya, apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan wa ahibba'uh, kekasih-kekasih. Mereka mengklaim mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Mutiara Hikmah ini, setahu saya juga ucapan ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang menjadi permasalahan itu bukanlah kamu mengklaim mencintai, tapi yang benar adalah bagaimana kamu dicintai. Jadi kita nggak usah sibuk mengklaim. Mengklaim kita pasti baik, kita pasti dicintai. Nggak boleh seperti itu. Dalam ayat ini kita diberikan isyarat bahwasanya fokus kita adalah mencari, bukan mengklaim. Fokus kita adalah berusaha, bukan mengaku-ngaku. Bedakan antara merasa diri paling baik dan berusaha menjadi paling baik. Ini dua kata, dua kalimat yang punya makna yang jauh berbeda antara barat dan timur. Mengklaim dirinya baik nggak boleh, tapi berusaha menjadi orang yang baik itu yang dituntut dari kita sebagai seorang muslim. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya konsekuensinya adalah membenarkan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membenarkan ucapan. Jadi segala apa yang diucapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Terutama yang berat itu adalah ketika ucapan beliau tidak sejalan dengan nafsu kita. Ketika ucapan beliau Shallallahu alaihi wasallam di luar jangkauan akal kita. Jadi jangan sampai perkara-perkara iman, ini perkara iman dengan perkara yang gaib, di luar jangkauan akal kita. Jangan sampai kemudian iman kita dibangun berdasarkan tajribah. Apa tajribah itu? Bahasa Indonesianya. Apa itu tajribah itu? Menarik kalau bahasa. Setelah menganalisis itu, ya. Setelah menganalisis, eksperimen. Oh iya. Jadi jangan sampai iman kita dibangun atas dasar eksperimen. Contoh, saya ambil contoh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhir shifaan." Jika lalat masuk ke gelas kalian, bukan dimasukkan ya,
Ini masuk, ya, bukan auqa, bukan dimasukkan, tapi masuk sendiri. Ya, jadi kalau kita nyeblek lalat atau nyeblek lalat bahasa Indonesianya, mukul lalat, kemudian lalatnya kita masukkan gelas, ya nggak boleh, nggak berlaku. Hadisnya nggak seperti itu. Jadi lalat terbang ataupun lalat lagi jalan-jalan di gelas kita, kemudian jatuh di situ, fal yang hendaknya dicelupkan semuanya. Malian ziu, kemudian dibuang, diambil. Kenapa? Karena salah satu dari sayapnya ada penyakit dan salah satu sayap yang lainnya ada penawarnya. Ini zaman dulu belum ada teknologi canggih. Ini kan kayaknya kalau dalam bahasa Jawa itu kemproh, apa jorok ya. Ini kayaknya jorok sekali, kan seperti itu. Tapi ternyata dalam dunia kesehatan dibuktikan bahwasanya lalat yang dicelupkan di dalam air itu sama kondisinya dengan air yang belum kemasukan lalat sama sekali. Maksud saya jangan sampai kemudian kita membenarkan hadis Nabi setelah tahu eksperimennya. Oh, baru saya percaya karena ini. Jangan seperti itu. Khawatirnya nanti apa? Jika beberapa perkara iman tidak bisa dibuktikan secara akademisi, secara eksperimen, ujung-ujungnya orang itu akan mengingkari. Karena nggak terbukti. Ini yang kita khawatirkan. Nah, eksperimen itu adalah sebagai tambahan penguat iman kita seharusnya. Bukan sebagai asas untuk membangun iman kita. Jadi ini membenarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu di luar jangkauan akal kita. Selama itu ucapan Nabi, wajib kita imani. Tidak boleh kita tolak. Yang selanjutnya adalah konsekuensinya adalah menjauhi larangan. Ya, otomatis wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi hendaknya kita jauhi. Selesai. Allah pakai huruf fa itu. Fa itu segera, tanpa pikir panjang. Datang langsung kita ambil. Ketika itu sebuah perintah. Datang ternyata larangan, segera kita tinggalkan itu larangannya. Tanpa mikir, pakai fa soalnya, bukan summa. Kalau Anda yang pernah belajar nahwu sharaf pasti paham antara fa sama summa ini. Dan Allah pakai fa. Artinya nggak ada jeda untuk mikir banyak, untuk mikir panjang. Artinya bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi benar-benar suatu kebenaran yang mutlak. Dan yang selanjutnya adalah tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menyembah Allah tidak boleh sesuai dengan syaratnya orang-orang Nasrani dan Yahudi dahulu. Misalkan menyembah Allah berdasarkan syariat Nabi Musa terdahulu, pakai kitab Taurat, atau pakai kitab Injil, nggak boleh. Atau pakai kitab Zabur, punyanya Nabi Daud, nggak boleh, haram. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, salah seorang sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab, membawa Taurat waktu itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muka Nabi, wajah Nabi merah. Kalau merah tandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Sehingga beliau mengatakan, walladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku berada di tangan. Law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hari ini hidup, tidak akan aku izinkan dia memperluas syariatnya, mengamalkan syariatnya, illa an yattabi'ani, kecuali harus mengikuti syariat. Coba tuh bayangkan, seandainya Nabi Musa alaihissalam hadir hari ini, beliau tidak boleh menyebarkan syariatnya, beliau wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang 5. Barangkali saya coba sampai sini ya, berarti nanti pertemuan kedua insya Allah kita bahas tetap di hadis yang ketiga, yaitu pembahasan selanjutnya. Baik, jazakumullahu khairan. Saya kembalikan ke moderator Ustadz Muhammad Amin. Falyatafadhal. Alhamdulillah pada kesempatan ini
kita sudah mengkaji walaupun tidak sampai selesai, yaitu tentang berdirinya atau berdiri kokohnya agama Islam yang waktu ini cuma masih dibahas tentang bersaksi atau syahadatain, dua kesaksian, yaitu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari penjabaran tadi tentang syahadatain, dua persaksian itu ada yang perlu dipertanyakan walaupun masih belum selesai sebenarnya materinya ya. Namun dalam dua syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini sangat mencangkup makna yang besar dalam kita beragama Islam. Karena dikatakan tadi bahwasanya dalam qaul Imam Bukhari, al ilmu qabla qauli wal amal. Itu menandakan bahwasanya sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, maka kita harus mengetahui dulu ilmunya. Kalau dalam agama, mengetahui dulu siapa Allah, siapa yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ilmu-ilmu dalam agama tersebut. Mungkin dari kesimpulan ini ada yang perlu dipertanyakan. Kami persilahkan. Sepertinya sudah paham semua, Ustaz. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan mungkin dicukupkan ini ya. Ini dada, saya lihat di itu yang cut dada juga. Mungkin karena waktu sudah 1 jam, kami cukupkan. Mudah-mudahan kesimpulan yang masih satu materi dari 5 materi yang akan disampaikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf tadi ada gangguan. Kami cukupkan. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat dan meningkatkan keimanan kita, bisa mengkokohkan kita sebagai umat beragama Islam. Al-hadiniyah wa disolehah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wa awliya wal ulama il amilin waswada usolihin wa mu'alif kutub al-hadis al-hadiniyah wa disolehah al-kitab Arba'un Nawawi Umul Bishir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Cukup ini dari saya. Mohon maaf kalau ada ketidaklancaran karena kami kurang biasa untuk jadi moderator. Mohon maaf bila banyak salah dan sesuatu yang kurang berkenan di hati Musami yang hadir di acara online di sini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.